Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pola asuh yang baik bagi anak. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita bahas dulu apa sih pengertian pola asuh. Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dengan anak dalam mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak mulai sejak dalam kandungan hingga ia dewasa. Nah, dalam mengasuh anak itu kita memerlukan sebuah pengetahuan atau ilmu tentang pengasuhan, karena kita tidak bisa mengasuh anak itu secara sembarangan karena bisa berakibat fatal pada perkembangan anak. Jadi fungsi pengasuhan di sini yaitu menuju kedewasaan. Secara fisiologis dewasa merujuk pada fungsi reproduksi. Jadi yang dimaksud dengan pengasuhannya adalah dewasa secara mental dan psikologis. Dewasa secara psikologis atau mental berbeda dengan dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik tumbuh dan berkembang secara otomatis, namun kedewasaan secara mental itu membutuhkan orang tua hebat yang terlibat secara naluriah memegang peran pengasuhan. Yang dibutuhkan adalah interaksi, perlakuan, kegiatan untuk membangun kedewasaan mental seseorang. Selanjutnya beberapa kategori pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini orang tua yang menentukan segalanya. Orang tua tidak memberitahu alasan, yaitu membuat peraturan. Anak wajib ikut dalam aturannya. Jika anak melanggar aturan tersebut, maka dia akan memperoleh hukuman fisik atau non fisik. Dan anak juga tidak diberi kesempatan untuk berargumen atau berpendapat. Yang kedua adalah pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Orang tua tidak memberikan aturan sama sekali. Jika anak melakukan kesalahan, anak tidak ditegur atau diberikan hukuman. Dan jika anak melakukan sebuah kebaikan, maka anak itu tidak dipuji atau diberikan hadiah. Jadi posisi orang tua di sini yaitu pasif, artinya menerima keputusan anak dan terkesan bermurah hati atau terkesan tidak menunjukkan refleks atau otoritas. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini menjadikan orang tua itu penentu aturan. Orang tua berhak mengatur untuk dipatuhi anak, namun anak juga memiliki ruang untuk berdialog atau berpendapat. Orang tua mengasuh dengan disiplin dan kasih sayang untuk yang ditunjukkan kepada anak. Orang tua juga memberi punishment atau reward ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau ketika anak melakukan sebuah kebaikan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pola asuh, di mana faktor ini sangat mempengaruhi pola asuh kepada anak. Yang pertama ada namanya faktor pendidikan orang tua, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor kepribadian orang tua, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam keyakinan, dan yang ketujuh adalah budaya. Oke, dari sekian banyak faktor yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu faktor saja, yaitu faktor kepribadian orang tua. Setiap orang tua itu memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, hal ini tentunya akan